Hai FLC Family, Happy Sunday! Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church bersama saya Hadi. Inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Melalui pembelajaran di minggu pertama tentang bukan untuk dilayani, kami mengajak Anda untuk dapat melayani bersama-sama di beberapa ministry area antara lain Glam Ministry di area Makeup and Hairdo, Kids Ministry sebagai pendamping anak-anak atau pengajar, Media Ministry di area Visual Media, Fotografer, Videografer atau Kameramen, dan Praise and Worship sebagai musisi atau singer di mana audisi akan dilakukan di setiap transisi ibadah setiap hari Minggu. FLC and Family akan mengadakan retreat yang akan diadakan pada tanggal 29 sampai 31 Oktober 2026 bertempat di Villa Bukit Pinus, Bogor dengan investasi 1,3 juta per orang. Melalui retreat ini kita bukan hanya memulihkan diri secara fisik dan rohani, tetapi juga mengenal, saling membangun, dan saling menguatkan sesama tubuh Kristus di dalam gereja ini. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Jawab merdeka ya. Merdeka! Lagi. Merdeka! Puji nama Tuhan. Bisa kita tundukkan kepala kita saat ini dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai setiap langkah kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menibakan kami di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Sehingga kami dapat di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang telah menerima kebaikannya dari Tuhan, amin. Sama-sama berikan narian terbaikmu bagi Tuhan. Kami yang telah ditebus
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Biar musik memuji Tuhan. Percaya sama-sama, katakan bersama. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Menyatakan di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Dan diberkati yang Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Sebab kita adalah lebih dari pemenang. Pemenang-pemenangnya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Sorakan amin. Amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan. Come on, FLC family. Segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak tergantikan. Segala beban sorakan haleluya. Dialah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tinggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dialah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Dialah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Tepuk tangan di atas kepalamu, come on.
berkeajaiban, masyurkan di segala bangsa, kuatnya tak terduga, dengan imanku memenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa, perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa, perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Dengan imanku memenang. Dengan imanku memenang. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus kita dahsyat. Yang percaya katakan amin. Lebih keras amin. Sama-sama nyatakan. Ku selalu percaya Kau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Sebab firman-Mu berkuasa, firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Angkat tanganmu nyatakan. Ku angkat suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku.
I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood because of you. Oh, hallelujah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sin was set on me, and shame was running deep. Your love was filled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm free. And God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, I'm washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood because of you. Oh, hallelujah, I'm free. It's not what I have done, what you done for me. You paid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm free. The love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh, hallelujah, I'm washed in the water, washed in the blood, as good as you. Oh, hallelujah, I'm washed in the water, washed in the blood, because of you. Oh, hallelujah, I'm washed in the water, washed in the blood, as good as you. Oh, hallelujah, I'm washed in the water, washed in the blood, because of you. Oh, hallelujah. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running up the grave. Oh, hallelujah, here I come. Come on, say. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running on the grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running on the grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running on the grave. Oh, hallelujah, here I come. 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 Everybody clap your hands. Ale, ale, hallelujah. 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 Wash in water, wash in the blood, with you and you. Oh, hallelujah, I'm washed in the water, washed in the blood, because of you. Say, oh, hallelujah. Haleluya. Siapa yang diberkati sejauh ini, lambaikan tangannya, saya mau lihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau buka hati selebar-lebarnya, Tuhan Yesus. Mengizinkan Engkau masuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Here is where I lay it down, every burden, every ground. This is my surrender. This is my surrender.
Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. And now I make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And now I make room for you to do whatever you want to do whatever you Here is where I lay it down. Every burden, every wrong. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. I will make room for you to do whatever you want to
This is my surrender. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini penyataan kami Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Gak ada kata mundur. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning. I have decided to follow Jesus. Nyatakan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning, no turning back, no turning back, no turning back, no turning, no turning back, no turning back, no turning back. Ini penyanyi Tuhan. Mengikut Engkau Tuhan. Sembah nama yang kudus. Haleluya. Menghidupi kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Segala masa depan kami, seluruh cita-cita kami, kami serahkan hanya padamu, Yesus Kristus Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu atas negeri kami Tuhan. Dalam kuasa-Mu dinyatakan di atas negeri kami Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Tuhan, inilah hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu.
Bapa, ini kerinduan kami. Kami mau berdiri bagi bangsa ini, lewat hidup kami, lewat karya-karya kami, agar hidup kami boleh berdampak dan kami boleh menjadi berkat di tengah bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu hari ini memerdekakan setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Merdeka. Iya, kalau Agustus begini banyak yang pakai baju merah putih ya. Yang merah putih ini prajurit, kalau saya ini purnawirawan. Ya, ini para pejuang ya. Kalau sudah pejuang dia sudah pakai baju coklat-coklat begini saudara, berarti sudah purnawirawan. Kita bersyukur kita bisa ada di bangsa ini memperingati bangsa ya kemerdekaan Indonesia. Tapi kita juga berduka buat saudara-saudara kita di NTT yang terkena musibah ya. Kita percaya bahwa Tuhan juga sedang berbicara bagi bangsa ini. Saudara ya, setidaknya kalau saudara itu belum bisa jadi berkat buat bangsa, ya janganlah mengutuki bangsa ini, amin. Ya, enggak usah ikut-ikutan orang mengutuki bangsa ini. Karena kita lahir di tanah ini, amin. Ya, kita lahir di tanah ini, kita makan di tanah ini, kita dibesarkan di tanah ini. Satu saat kita juga mati di sini kan? Ya, atau ada yang mau mati di negara lain? Ya, jadi cintai bangsamu, amin. Ya, apapun keadaannya, ya mari kita belajar untuk mencintai bangsa ini dan melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu melepaskan berkat. Memang kalau nonton berita, ya sakit hati enggak? Ya sakit hati juga sih ya lihat bagaimana pejabat-pejabat ini tuh, aduh ya rasanya ya korupsinya nggak main-main, ya simpenannya juga nggak main-main ya. Ya yang disimpan artis, yang disimpan emas ya, dolar gitu ya. Sementara yang lain banyak yang hidup berkekurangan, tapi ya berdoa. Ada ibu-ibu yang bilang, Bu saya tuh stres sama suami saya, kenapa? Tiap pagi dia buka berita, terus dia marah-marah sepanjang hari. Dia nonton berita korupsi, dia nonton berita ini. Saya bilang, Ibu pecahin aja tuh TV. Iya, ngapain gitu loh, yang korupsi dia, yang masuk neraka kau. Iya kan? Ya banyak yang sakit, tapi jangan ikut-ikutan sakit kita, amin. Berdiri menjadi berkat ya. Dan bulan Agustus seringkali kita memperingati sebagai bulan kemerdekaan. Ya, mari kita merdeka di atas bangsa ini. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah Roh Allah dan kemerdekaan Kristen. Apa hubungannya? Ya, jangan sampai kita keluar-keluar merdeka padahal kita sendiri belum. Ya, kita keluar-keluar nih di atas bangsa ini. Ya, padahal kau jadi anak muda, tidurmu bangunnya siang. Ya, tapi kau keluar-keluar. Ya, pemerintah harus begini. Kau kerja aja kagak. Kadang-kadang orang itu banyak mulut memang. Ya, yuk kita nggak usah terlalu peduli lah. Maksudnya ya memang kita jengkel, tapi yuk tunjukkan aja lah hidupmu seperti apa. Berdampak nggak di bangsa ini. Jangan cuma teriak-teriak, berkoar-koar, tapi kita sendiri tidak melakukan sesuatu. Ya, berdoa aja tidak. Ya, kerja tidak, pengangguran. Tapi kita menuntut sesuatu. Yuk kita dari diri kita sendiri dulu yuk. Dan hari ini kita mau belajar. Mari buka bersama 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Firman Tuhan dikatakan di sana 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah dan di situ ada Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada. Ya, tapi tidak semua ternyata orang Kristen itu hidupnya ada roh Allah. Makanya banyak yang belum merdeka. Ya. Nah, kita akan memahami dulu sekarang apa sih arti kemerdekaan itu yang sesungguhnya dalam Kristus. Di dalam kekristenan. Buka bersama Yohanes ayat pasal yang ke-8 mulai ayat 30. Tuhan Yesus berbicara kepada ya semua orang banyak yang ada di situ. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 kita baca bersama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang menjadi percaya kepadanya.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka apa? Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang adalah dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal. Jadi kamu pun, amin. Satu kali terjadi dialog antara Yesus dengan banyak orang Yahudi di situ. Yesus sedang menerangkan dan mereka mengaku mereka adalah keturunan Abraham. Yesus berkata, ya banyak keturunan Abraham yang bukan anak Allah. Ya, memang kamu keturunan Abraham tapi kamu bukan anak Allah. Mereka bilang tandanya apa? Kalau kamu keturunan Abraham, kamu melakukan kehendak Bapa karena Abraham melakukan kehendak Bapa. Tapi kamu ingin membunuh aku, kamu menyalibkan aku, berarti kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Walaupun kamu keturunan Abraham, tapi kamu bukan anak Allah. Lalu banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Dan lalu ketika mereka percaya, Yesus mengutarakan lagi begini. Kalau kamu itu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu mereka protes lagi. Loh kami ini kan keturunan Abraham, orang merdeka bukan hamba. Zaman dulu itu ada hamba, ada orang merdeka. Hamba itu budak. Ketika seorang budak sudah dibeli, dia ditato, kasih tanda. Kalau yang beli saya, maka saya tato budak saya DB. Supaya kalau dia lari kemanapun, orang tahu ada tato DB, ini berarti budaknya. Itu tato itu sebenarnya lambang budak. Jadi nggak usah ikut-ikutan tato. Karena kau bukan budak, amin. Haleluya. Saya nggak tahu seninya dari mana itu, nggak tahu. Tapi enggak usah lah ikut-ikutan yang begitu. Awal mula tato itu dari situ. Zaman dulu orang dibeli jadi budak ditato supaya tahu ini hamba. Kemanapun dia pergi, kalau ditangkap dilihat oh ini hamba, ini budak. Budak itu tidak punya hak kecuali Tuhan yang punya. Kalau kita dulu sudah beli budak, maka maaf nyawanya pun tergantung kita. Pemerintah tidak akan menuntut kalau kau bunuh dia, kau apakan dia, itu sudah hakmu. Bayangkan dulu budak itu kehilangan hak atas hidupnya. Itu sampai di situ. Nah, mereka ini merasa mereka keturunan Abraham, bukan budak. Dari dulu stratanya itu memang orang merdeka, orang yang diberkati dan tidak ada keturunan mereka yang jadi budak. Mereka protes dong waktu Yesus bilang, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka marah, kami ini bukan budak, kami orang merdeka. Terus kamu bilang kami akan dimerdekakan dari apa ini? Dan Yesus berkata begini kepada mereka, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi budak siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba. Kamu bukan hambanya manusia, bukan, tapi hamba dosa. Yesus sedang berbicara tentang perkara-perkara rohani. Tapi otak mereka enggak nangkep. Dan kita belajar hari ini supaya kita nangkap sesuatu yang rohani.
Dikatakan bahwa barang siapa yang terus melakukan dosa, hidup di dalam dosa, maka dia itu hamba dosa. Nah, kita ini berkuar-kuar merdeka. Tapi merdeka dalam konteks apa kita ini? Hari ini kita tidak lagi berperang pakai bambu runcing untuk mempertahankan kemerdekaan. Saya waktu ke sekolah saya di Bandungan, saya dan suami mampir di Benteng William itu di Ambarawa. Ya, dan kami masuk ke bioskopnya, kami nonton film tentang itu di Ponorogo atau siapa ya itu filmnya. Jadi Sudirman. Saudara, itu saya meneteskan air mata loh, melihat bagaimana ketika dulu Belanda menguasai dan rakyat itu diperas, ditekan, hasil buminya diambil, mereka disuruh bangun benteng. Mereka disuruh bangun benteng dan ternyata benteng itu menjadi penjaranya mereka sendiri. Mereka membangun penjara mereka sendiri waktu dalam penjajahan Belanda. Saya tuh nontonin nangis, saya bilang sama suami saya gini, itu sebenarnya koruptor, anggota dewan tuh harus nonton ini semua. Perlu, mereka perlu, mungkin banyak yang belum nonton itu. Makanya mereka korupsi, mereka itu tidak memikirkan bangsa ini karena apa? Mereka enggak pernah, harusnya ditontonin itu. Saya mau bilang supaya presiden mendengar ini. Kasih nontonlah mereka itu, nangis mereka itu. Lalu mereka mungkin bisa tobat jadi nggak korupsi. Ya bayangkan tuh ya, emas disembunyikan, uang ratusan triliun. Sementara dulu ini kemerdekaan bangsa yang diperoleh dengan darah, air mata. Saya nangis saudara, lihat itu orang-orang tua diinjak sama ya itu, lalu mereka ditindas begitu rupa dan akhirnya bangkit seorang pahlawan, dia bilang kita harus bela bangsa ini sampai titik darah yang terakhir. Ayo kita jangan biarkan, mereka sudah disuruh bangun itu, mereka disuruh bangun benteng itu begitu kokoh. Nanti kalau ada yang mau ke daerah Salatiga sana harus mampir itu di Ambarawa dan nonton filmnya. Ya, lalu saudara mereka itu disuruh diperbudak, angkat itu batu-batu gede, mereka dijajah bangun benteng yang sekokoh itu dan ternyata itu jadi penjaranya mereka. Ya, ketika hasil bumi kita dirampas, itu cengkeh diambil semua, lalu mereka tidak dapat apa-apa. Ya, hari ini sudah nggak gitu, tapi para pejabat kita ini yang masih otaknya ini otak penjajah. Kita perlu berdoa saudara. Ya saya ini marah loh, tapi saya nggak mengutuki bangsa ini. Karena Tuhan suruh kita melepaskan berkat. Ya, lepaskan berkat buat bangsa ini. Nangis kita ini saudara. Melihat ya, dan kalau orang diperbudak, diperhamba itu enggak enak. Mau kamu itu lapar, mau kamu aus, angkat itu batu. Saya lihat itu dipaksa, diinjak saudara. Ya udah kecapean, opa-opa tua gitu, udah capek. Dia angkat saudara sambil enggak enak. Orang hidup di bawah penjajahan itu enggak enak. Yesus sedang berkata, kalau kamu terus dijajah sama dosa, kamu itu diperhamba, diperbudak, kamu hamba dosa. Hari ini kita nggak diperhamba oleh siapapun. Tapi kalau engkau masih dikuasai dosa, engkau belum merdeka. Dan kita perlu datang kepada Tuhan supaya kita, dan ayat ini berkata di bawah sana Yesus bilang apa? Dan hamba itu tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Kalau jadi hamba itu enggak boleh masuk rumah. Ya, budak dulu mana ada budak boleh masuk ambil air es. Ya. Budak terus berenang gitu di kolam renang, enggak boleh, ada batasan kalau jadi hamba itu. Jadi kalau kau masih hamba, maaf, dan kau bilang kau anak Allah, apalagi kau nyanyi I am a friend of God, padahal kau hamba, tapi kau merasa kau anak Tuhan. Tuhan bilang anak di dalam rumah, hamba di luar rumah. Ada batasan hak antara anak dan hamba. Nah kita sekarang posisi kita ini di mana? Kita anak Allah atau kita masih jadi hamba dosa, budak? Ya, kalau kita anak Allah, kita mau apa aja? Ya saudara aus masuk tinggal minum, saudara mau berenang silakan berenang, ya saudara mau makan lapar tinggal makan. Tapi pembantu nggak bisa begitu. Ada batasan, ada hak yang kamu bisa masuk, ada yang tidak kamu bisa masuk. Kalau anak bebas masuk ke kamar orang tua, iya enggak? Bahkan kadang dia ambil duit di meja enggak apa-apa. Tinggal ngomong aja, Mam tadi aku ambil duit, oh iya. Toh. Tapi kalau pembantu masuk kamar ambil uang, maling enggak? Di penjara.
Iya enggak? Beda kan? Saya pengen saudara mengerti gitu. Status kita di hadapan Tuhan ini sudah dimerdekakan menjadi anak atau masih hamba. Dan ayat ini bilang begini, jadi yang terakhir, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun apa? Benar-benar merdeka. Ya, saya selalu bilang begini, saudara, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Benar gak? Siapa di sini yang sudah tidak berdosa? Angkat tangan boleh? Ya, ada yang sudah tidak berdosa di sini? Dapat Ferrari di bawah. Kalau yang lain kan cuma sepeda, atau ini dapat Ferrari kalau sudah tidak berdosa. Kita semua masih berdosa. Tapi beda antara kita ini masih berdosa atau terikat di dalam dosa. Diperhamba, dosa itu beda. Ya, itu dua hal yang berbeda. Kalau saya ini tadi datang hati saya kudus kan. Saya berangkat pagi, Tuhan terima kasih hari ini aku mau hidup dalam kekudusan. Jagai aku dari dosa Tuhan. Saya datang sini misalnya Bu Vera mukanya enggak senyum. Ya, cuma shalom Bu, shalom, masuk Bu. Terus saya gini, Bu Vera ini kenapa sih dia nerima saya mukanya enggak senyum? Terus saya jadi jengkel. Hati saya panas. Saya dosa enggak? Dosa kan? Saya enggak tahu Bu Vera kenapa, ternyata mungkin Bu Vera lagi sakit perut. Ya, atau apa gitu, ada urusan yang belum beres kan saya nggak tahu. Tapi ketika saya mau masuk di gereja, pujian tadi nyanyi, saya sadar Tuhan Roh Kudus tegur, hatimu tuh berdosa loh, kamu nggak boleh berpikir gitu sama Ibu Vera. Oh ya Tuhan ampuni saya. Itu artinya kita ini sempat jatuh di dalam dosa, tapi bukan hamba dosa. Tapi kalau hamba dosa itu tiap hari begitu terus dia, ya selingkuh terus ya. Mulutnya kotor terus ya, terus tiap hari terus. Nah, itu beda, kamu hamba bukan anak. Kamu perlu datang kepada Kristus. Kita balik lagi ke ayat tadi di dalam ayat 2 Korintus 3 tadi ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, Alkitab bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam dirimu? Coba pikir baik-baik, wow enggak? Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam diri kita ini. Enggak? 3 kali wownya. Itu baru wow. Ya, wow. Kan? Saya kalau pikir-pikir ayat itu, iya ya, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian di kita ini. Terus kau bilang saya enggak bisa lepas rokok, hello. Amin. Kau bilang saya enggak bisa lepas narkoba. Saya enggak bisa lepas ini, saya masih itu. Itu terlalu. Kristus aja dibangkitkan dari dunia orang mati loh. Sama roh itu yang ada dalam diri kita itu. Terus kita gak bisa lepas rokok. Itu bukan gak bisa, kau gak mau. Kau yang gak mau. Kalau engkau masih terikat dosa, itu bukan karena Tuhan gak mau. Bukan karena Tuhan gak mampu, tapi kau yang tidak mau. Kedaginganmu, hatimu. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa merdeka? Saya pengen kita baca ya. Tadi 2 Korintus 3 kita mulai dari ayat 14 ya. 2 Korintus 3 mulai dari ayat 14. Orang kalau belum dimerdekakan ya, ayat kita 2 Korintus 3 ayat 14 ya. Baca 1, 2, 3. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutup mata hati mereka. Amin. Orang-orang yang belum dimerdekakan itu ada selubung yang tutup. Sehingga kamu baca Alkitab bolak-balik juga enggak ngerti. Tidak tersingkap. Ya, karena ada selubung yang menutup itu. Ya, baca perjanjian lama, baca perjanjian baru,
Ya, enggak tersingkap. Ayat firman Tuhan tuh enggak tersingkap. Kita nggak pernah baca Alkitab terus gini, ih wow banget ya. Yes, amin Tuhan. Terus kita dapat kuasa gitu. Saya tuh kalau baca satu ayat dan langsung yes, banget, dapat banget nih. Ya, makanya saya waktu saya bertobat terima Tuhan Yesus, ya, saya itu tidak diinjili oleh siapapun. Saya bertobat terima Yesus karena saya, ya saudara udah dengar kesaksian saya, waktu itu saya mau bunuh diri, banyak dosa. Lalu saya bilang, Tuhan kalau engkau ada siapa engkau tunjukkan dirimu kepada saya mau ketemu Tuhan. Karena ternyata Alkitab, saya baru tahu sekarang Alkitab tuh bilang, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah padanya selama ia dekat. Dan orang yang berseru baginya pintu akan dibukakan. Nah waktu itu saya bukan Kristen tapi saya berseru, Tuhan siapa engkau, Tuhan yang benar itu, nyatakan dirimu bagi saya. Lalu saya ketemu Tuhan Yesus ya. Saya nangis di kamar saya berteriak menyebut nama Yesus. Saya percaya itu karena Roh Kudus. Lalu saya mulai cari gereja. Saya cari gereja, saya dikasih Alkitab. Saya bawa pulang Alkitab saudara. Waktu itu belum ada YouTube. Saya nggak bisa nonton ya siarannya DBTV, belum ada. Saya nggak bisa nonton pendeta-pendeta, nggak ada. YouTube nggak ada, handphone nggak ada. Cuma Alkitab murni. Benar-benar Alkitab. Yang mungkin hari ini saudara sudah jarang sentuh itu. Apalagi kaum-kaum ya Gen Z ini ya. Ini siapa kaum Gen Z sini yang masih punya Alkitab. Alkitab yang lama itu yang masih buku. Nggak ada toh? Iya saya sudah menduga ini. Karena ya kau sudah bacanya di HP toh. Di HP sekarang enak. Ketik kamus muncul ting. Ketik bintang ada penjelasan kan. Nah dulu saya tuh benar-benar Alkitab tok til. Bagaimana saya bisa diterangkan oleh siapapun? Tidak ada. Saya nggak bisa telepon pendeta, belum ada handphone. Bayangkan dulu itu waktu saya bertumbuh itu. Ya, tapi mungkin ya justru karena itulah saya bertumbuh dalam aniaya toh. Saya baca Alkitab aja sembunyi di kamar, kadang di kamar mandi jam 3 subuh. Karena takut ketahuan. Ya makanya mungkin iman saya begini karena Alkitab berkata iman itu bertumbuh dari aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Nah orang Kristen sekarang udah jarang baca Alkitab, jarang dianiaya juga. Saya doakan aniaya mereka ini Tuhan. Supaya mereka baca Alkitab. Ya, udah jarang dianiaya, jarang apalagi baca Alkitab, tambah jarang lagi. Ya padahal sekarang semua media ada loh. Saudara pengen cari apa, tentang apa, tinggal ketik itu muncul semua itu. Ya, tapi kenapa kau enggak tahu tentang iman? Karena memang kau enggak suka, masih ada selubung yang menutup. Jadi waktu saya dulu baca Alkitab itu, setiap kali saya baca ayat per ayat, saya ambil buku, saya catat. Satu ayat catatannya bisa 1 lembar panjang yang Tuhan singkapkan. Sebelum saya pengkhotbah dulu saudara. Saya baca di satu ayat nih, saya catat nih yang saya dapat gini, panjang banget. Habis itu saya baca-baca, kayak gini ternyata siapa yang mengajarkan itu? Roh Kudus, Roh Allah yang ada dalam diri kita ini. Alkitab bilang Roh Kudus itu penolong, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu yang dia terima dari Bapa, dia ajarkan kepadamu. Itu kata Yesus, kalau dia datang, dia akan menolong engkau mengenal kebenaran. Sebab segala sesuatu yang dia terima dari Bapa diajarkan kepadamu. Amin. Nah tapi kan kita ini tidak pernah rindu. Masalahnya di situ. Tiap hari Roh Kudus panggil, ayo tak kasih tahu. Tapi kita nggak ada waktu. Iya bahkan nggak pernah dengar suara Roh Kudus. Lebih sering lihat setan malah daripada lihat Roh Kudus toh. Ya kalau lihat setan sering banget. Iya bu saya di situ tadi lihat setan. Di situ ada setan. Berarti kau temannya setan. Orang itu kalau dikit-dikit lihat setan tuh temannya setan. Karena dia akrab sama setan. Makanya jangan akrab sama setan, akrab sama Tuhan. Supaya engkau mendengar suara. Saudara percaya nggak kalau Tuhan itu masih bicara sampai hari ini? Banyak orang udah nggak percaya tapi Tuhan itu bicara loh, seperti dia bicara sama Abraham, dia bicara sama Musa, dia bicara sama Paulus, dia juga Tuhan yang sama, yang sampai hari ini masih bicara sama kita.
Tapi kalau engkau tidak pernah dengar suara Tuhan itu masalah loh. Ya, saya bicara suara Tuhan bukan saudara. Bagaimana ya suara Tuhan? Terus saudara berdoa di kamar, terus saudara berharap ada asap, terus anakku gitu ya. Terus muncul asap putih gitu, ada kakek-kakek berjanggut, terus kau bilang, Tuhan, bukan, aku anggur cap orang tua. Lah kau ini pemabok. Terus kau pengen ketemu Tuhan, yang datang anggur cap orang tua. Bukan begitu Tuhan, itu bukan begitu. Nggak usah kau terlalu juga alay lebay gitu ya. Dengar suara Tuhan tunggu asap-asap dulu, nggak. Waktu kau jengkel sama suami, tiba-tiba di hatimu gini, nggak usah jengkel. Mengampuni, itu Tuhan. Itu Tuhan. Ya, tapi kau jengkel terus ada suara begini, pergi saya dari rumah. Itu setan. Setan itu, fix setan. Jangan kau bilang itu Tuhan. Ada orang konseling sama saya, Bu saya mau konseling sama ibu, gimana? Kan ibu udah dengar saya cerai atau iya, terus ibu tahu nggak? Yang suruh saya cerai itu Tuhan Bu. Saya bilang, kau pulang dulu berdoa ya. Saya nggak mau dengar ceritamu. Dari awal ini kau sudah berhalusinasi, ya? Iya Bu benar, yang suruh saya cerai itu Tuhan. Ya, enggak ada. Saudara, segala sesuatu itu yang bertentangan dengan kebenaran dan kebaikan itu bukan Tuhan, itu setan. Kalau ada suara yang bilang, kau enggak usah bicara sama mertuamu. Itu setan atau Tuhan? Siapa? Sekali lagi siapa? Biasa aja, enggak usah sambil melirik sama saya. Setan. Ditanya baik-baik, jawabnya setan. Kalau kau tahu bermusuhan sama mertua itu setan yang suruh, kenapa kau masih musuhan sama mertuamu? Nggak usah angkat tangan. Saya tahu ini ada di sini yang musuhan sama mertuanya. Berarti kau hamba setan kalau begitu. Karena Tuhan tuh suruh kita berdamai kan. Ya, mertuamu jahat, ya. Roh Kudus bilang enggak usah marah sama mertuamu. Ya, malah Roh Kudus bilang pergilah ke mertuamu, kasih dia duit. Amin. Loh, benar ini. Loh, terus ketawa, enggak pernah dengar begitu? Saya sering dengar begitu. Kalian enggak pernah dengar begitu? Ampuni mereka, ini Tuhan. Memang pelit semua ini orang-orang di sini nih. Makanya mereka enggak pernah dengar tuh Tuhan suruh kasih duit mertuanya. Langsung dia tengking dalam nama Yesus, setan ini. Tolong please ya. Jangan dibolak-balik itu cerita ini suara Tuhan. Iya, karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Lalu dikatakan di sana supaya kalau kita itu membaca Alkitab tersingkap sesuatu. Bagaimana caranya? Mau tahu nggak caranya? Angkat tangan. Mau tahu atau mau tahu banget? Ayat berikutnya bilang begini, ini saja, ini rahasianya, buka bersama ayat berikutnya. Tetapi Spirit of the Lord. Ya, ayat yang tadi di 1 Korintus, 2 Korintus 3 ayat sekarang. Ya, tetapi ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka katakan amin. Jadi kuncinya mau alias bertobat. Waktu kita ingin bertobat, makanya saya selalu bilang, saudara, bertobat itu memang tidak bisa dipaksa-paksa. Mau siapapun itu, mau anakmu, mau suamimu, mau istri, mau orang tuamu, tidak bisa. Kita cuma bisa sampaikan kebenaran. Tapi soal bertobat itu karena dia ke gereja belum tentu bertobat, toh. Kalau hatinya tidak berbalik kepada Tuhan, maka dia tidak bertobat. Orang yang bertobat itu hatinya pun berbalik kepada Tuhan. Tuhan, aku datang dengan segenap hati Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Apapun dosamu, kasih tahu sama Tuhan saja.
Awal dari perubahan hidup saya dulu ketika saya bertobat, saya ini juga banyak dosa. Ya, mungkin dosa yang belum saudara coba, saya sudah coba. Jadi enggak usahlah belajar-belajar nakal. Ya, itu nakal dulu aja, sekarang waktunya bertobat, udah mau kiamat ini. Amin. Ya, jangan kau belajar-belajar nakal. Ya, sekarang ini zamannya orang tobat. Dosa itu enggak membawa apa-apa. Waktu saya bertobat terima Tuhan Yesus, saya baca tuh Alkitab tuh. Saya baca Galatia 5, perbuatan daging, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, roh pemecah belah, percediraan, ya. Dan barang siapa melakukan hal-hal itu, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya urut satu-satu itu dosa itu saya tulis. Perbuatan daging 1, persinahan 2, percabulan 3, pemecah belah 4, iri hati 5, kebencian 6, kedengkian 7, ini semua pemecah belah, ini pertikaian. Lalu saya bikin contrengan, yang ada sama saya ternyata semua ada. Iya Pak, iya. Ya, yang masih punya daging pasti ada semua itu. Ya, jadi bikin daftar dosamu. Nggak usah kau bikin daftar dosa iparmu. Amin. Bikin daftar dosa kita sendiri dulu. Lalu setelah kita bikin daftar dosa itu, baru hati kita ini berbalik kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, ternyata ini semua ada dalam diriku. Tuhan, aku mau bertobat. Ubahkan aku Tuhan. Amin. Itu loh yang perlu kita lakukan sama Tuhan ini. Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di hidupku? Maka secara universal kehendak Tuhan itu firman Tuhan. Kalau disuruh doakan musuhmu, doakanlah musuhmu. Kalau disuruh hidup dalam kekudusan, hiduplah dalam kekudusan. Alkitab bilang jangan bersinah, ya jangan bersinah. Jangan selingkuh, ya jangan selingkuh. Jangan mencuri, ya jangan mencuri. Jangan menghalalkan semua cara demi uang. Ya, uang itu juga bisa jadi penguasa hidup loh saudara. Ya, karena banyak orang rela melakukan apapun demi uang. Ya, padahal kalau mati tidak bawa uang. Amin. Ada yang bilang saya masih hidup aja nggak bawa uang loh Bu. Apalagi mati. Saya masih hidup aja nggak ada uang Bu. Ya, yang begitu kau nggak usah curhat sama saya, nggak usah. Kau curhat sama Tuhan saja. Ya, uang itu tidak dibawa mati memang. Ya, tapi ada orang yang menghalalkan segala cara untuk uang. Kita lihat nih saudara, para koruptor ini aduh gila-gilaan ya. Tapi ketika orang bertemu Tuhan Yesus, di Alkitab kan ada orang yang korupsi juga atau siapa? Bea Cukai itu? Siapa? Lagi diperiksa KPK kan? Siapa? Di Alkitab Bea Cukai, Sakeus, toh? Ya, pemungut pajak dia. Terus dia bertobat waktu ketemu siapa? Tuhan Yesus tuh. Tuhan bilang, Sakeus, aku mau makan di rumahmu. Ya. Lalu ya, kalau zaman sekarang itu ya, saya misalnya makan di rumahnya siapa? Ya, terus itu pendeta makan di rumahnya pejabat tuh pasti sudah dapat ini lagi. Karena banyak jemaat julid. Ya. Ini kan orang bertobat kalau dia mendengar kebenaran. Amin. Ya. Zaman Yesus pun kan dihakimi juga Yesus toh. Orang-orang Farisi bilang apa? Duduk sama orang berdosa. Tuh, ya duduk sama pemungut cukai, ya sama pelacur. Tapi ketika mereka ketemu Tuhan Yesus, mereka mengerti, mendengar kebenaran. Apa yang terjadi? Ya, Sakeus bertobat. Dia kembalikan pajak yang dia pungut dulu, bahkan berlipat kali ganda. Makanya kita berdoa nih pejabat-pejabat ini bisa ketemu Tuhan. Kalau nggak tobat ketemu Tuhan di sana deh, dipanggil Tuhan gitu maksudnya. Siapa itu yang bilang dihukum mati? Sadis sekali ya. Memang rasa-rasanya kita kepengennya gitu ya Bu. Tapi kan kita cuma cukup doakan saja Tuhan. Tuhan ampuni mereka itu Tuhan. Kalau bisa Tuhan jamalah. Kalau mau tobat tolong Tuhan bina Tuhan. Kalau udah gak mau tobat binasakan Tuhan. Kan rasanya mau begitu kan. Lihat-lihat ini aduh kita gak bisa buat apa-apa.
Tapi kan doakan saudara. Kalau saya doanya itu, setiap malam kita doa di mesbah doa. Tuhan, Engkau yang berperkara dengan pejabat-pejabat ini. Ya, bilang begitu aja, Tuhan berperkara lah. Enak sekali selingkuhannya artis. Ya, artis dapat tas, dapat ini ya. Karena kan dia pikir udah gak usah kerja, udah dapat semuanya. Ini uang memang bikin gila orang saudara. Ya, baru diperiksa sekali sama KPK, udah mati ditembak, katanya bunuh diri. Mengerikan loh Indonesia ini, kalau kita pikir-pikir ngeri loh berita-beritanya ini. Ngeri loh saudara. Ya, baru diperiksa udah bunuh diri, ada yang minum racun, berbusa mulutnya toh. Banyak sekali, tapi apakah Tuhan tidak melihat semua itu? Orang itu hidup kayak dia mau hidup terus gitu. Dia gak berpikir satu saat nyawanya itu akan dicabut. Dan dia gak pikir bahwa ada penghakiman. Ada penghakiman kelak yang akan dia terima. Hidup yang sesungguhnya itu setelah kita mati, bukan sekarang. Sekarang ini kita cuma hidup, Alkitab bilang di dunia ini kita hanya perantau. Amin. Perantau itu pasti pengen pulang toh. Ya, kita kan gak selamanya ada di dunia. Makanya persiapkan hidupmu, persiapkan matimu. Karena kalau kita mati satu saat nanti, kita berhadapan dengan pengadilan Kristus. Tuhan cuma tanya begini. Yesus bilang begini, dia nggak akan suruh kita baris yang pendeta sebelah kanan, pemain musik di tengah, ya asyir di belakang, multimedia ya di lobi. Enggak, Tuhan enggak akan bilang itu. Tuhan akan cuma begini loh, kita semua berdiri sama di hadapan Tuhan. Yang melakukan kehendakku. Marilah kamu mendekat kepadaku. Kita akan makan sehidangan. Tapi yang tidak melakukan kehendakku, tidak peduli kamu asyir, kamu pendeta, kamu jemaat, ya, campakkan mereka ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Amin. Ya itu nanti kita ini cuma ditanya yang melakukan kehendak Bapa. Dan apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, artinya bertobat, maka selubung itu diambil daripadanya. Makanya pertobatan itu sifatnya pribadi. Engkau datang sendiri sama Tuhan. Makanya saya selalu bilang, enggak usah titip-titip doa pendeta. Kamu masuk di kamar, tutup pintu, datang sama Tuhan. Berlutut, apapun dosa yang mengikat kamu hari ini, datang. Tuhan, aku ini terikat narkoba, dalam nama Yesus aku mau dilepaskan. Nggak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bebaskan orang dari narkoba, nggak perlu rehab loh. Saya dulu pernah doakan orang narkoba saudara. Saya nggak tahu kalau teman saya SMP. Saya ketemu di rumah tante saya waktu saya diusir dari rumah karena saya terima Yesus. Saya diusir dari Poso, akhirnya saya ke Jakarta. Saya ke rumah tante saya. Pas saya datang di situ, ada mereka lah kumpul bareng-bareng. Termasuk teman saya ini waktu SMP dulu di Poso. Saya ketemu dia. Dia Kristen dari dulu. Dari dulu waktu saya masih belum Kristen, ya kalau kita lagi duduk-duduk gitu, nongkrong di pinggir depan komplek kita, dia lewat ke gereja. Cowok, dia ke gereja pakai kemeja rapi gitu, kita nongkrong situ, saya teriakin, bencong. Masa cowok ke gereja? Hei, ini waktunya nakal, lu ngapain ke gereja? Itu dulu saya sering mengejek dia. Ternyata saya sekarang jadi pendeta, dia jadi pemakai narkoba. Orang gak tahu ya hidup ini ya. Dalam perjalanan waktu gitu lama, saya ketemu dia. Nah waktu dia mau pulang, saya tuh tergerak panggil dia. Namanya Steven, saya mau berdoa buat kamu sini. Ya gak tahu saya tergerak, kenapa deh aneh-aneh saja kau ini. Dulu saya ke gereja kau ejek-ejek, sekarang kau jadi pendeta. Waktu itu saya belum pendeta, saya baru bertobat. Enggak, Tuhan suruh saya doakan kamu, ayo kita berdoa. Saya berdoa buat dia, saya tumpang tangan saudara. Dia nangis, lalu dia lari cepat-cepat pergi kayak dia lihat setan gitu. Saya tidak tahu dan setelah berapa tahun kemudian kita ketemu, dia bilang saya mau bersaksi Deb sama kamu. Ingat gak dulu waktu kamu doain saya? Kapan ya? Itu dulu waktu di rumah tantemu, kamu baru datang. Oh iya ingat, kenapa? Kamu tahu gak saya ini sudah 3 kali overdosis. Dia dugem di tempat dugemnya, dia pakai narkoba, overdosis, muntah sampai berbusa. Dia dibuang di belakang nightclub itu. Diangkat sama security, digeletakkan di belakang nightclub. Lalu
dia sudah berbusa di situ, dia sudah gak sadarkan diri, tiba-tiba ada orang datang nolong dia. Ternyata orang itu tinggal deket nightclub situ. Katanya dia lagi berdoa, Tuhan suruh cepat pergi ke belakang nightclub itu, cepat kamu pergi ke situ. Dia pergi, ternyata ada lagi dia berbusa mulutnya, jadi dibawa pulang, dikasih minum susu beruang. Sampai dia akhirnya muntah-muntah. Memang susu beruang itu luar biasa berkhasiat, saudara. Kenapa? Karena namanya susu beruang, tapi gambarnya naga. Isinya susu sapi. Yang minum orang. Ajaib toh. Memang orang kalau mau lemes apa minum tuh susu beruang. Ya. Itu luar biasa itu. Jadi dia dikasih itu terus dia muntah-muntah. Setelah itu dia sudah mau lepas tapi tidak bisa-bisa. Tapi sudah mulai ada roh takut Tuhan. Dia mau berbalik kepada Tuhan. Tapi dia gak sanggup, sampai dia pernah overdosis lagi. Dia bilang lagi, mana saya bisa lepas, Dep? Di rumah om saya itu narkoba ditaruh di toples. Saya, ponakan-ponakan saya pakai semua sama anak-anaknya. Ini cerita dulu, ini dulu, sekarang sudah tidak ada, omnya sudah mati. Ya, jadi jangan saya dicari mana itu omnya, saya juga tidak tahu itu omnya di mana. Udah habis waktu tuh ini. Ya, terus sedikit lagi ya. Boleh toh? Boleh? Lalu saudara, dia cerita, lah saya gimana mau lepas? Saya tiap hari suruh Pak make. Tapi akhirnya saya ketemu kamu itu deh. Di situ saya tuh lagi galau bener-bener antara saya pengen berbalik sama Tuhan. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Waktu kamu doakan saya, dia bilang. Saya rasa itu kayak ada asap putih itu waktu itu turun dan rasanya sejuk banget. Dan kamu tahu pulang dari situ, saya sampai di rumah saya tidak bisa menahan air mata saya sampai di jalan pulang itu bercucuran air mata di lawat Tuhan. Sampai di rumah tantenya nunggu, ayo setir kita, biasa ke nightclub. Dia bilang, tante saya gak mau ke situ. Kenapa kamu kesambat setan? Orang dunia itu begitu, orang di jamaah Tuhan dia bilang kesambat setan. Kalau dipenuhi setan dia bilang ke jamaah Tuhan. Memang buta rasa, memang sudah dunia mau kiamat. Lalu dia bilang, enggak tante saya enggak mau. Kenapa kamu enggak usah munafik? Orang biasanya juga kamu yang ngajak. Enggak, saya tunggu di parkiran. Dia tunggu di parkiran saudara. Mereka bingung apa yang terjadi. Dan dia cerita sama saya, sejak hari itu saya dilepaskan Tuhan. Tanpa rehab, tanpa apapun. Roh Kudus melepaskan dia. Karena apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memerdekakan dia. Dan jika anak Allah yang memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Amin saudara. Karena itu mari kita berdiri hari ini di tengah bangsa ini. Kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan supaya kita bisa berdoa buat bangsa kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Bagimu Tuhan seluruh hidup kami. Kami mau persembahkan hidup yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami mau persembahkan ini hidup kami. Ini masa depan kami Tuhan. Ini semua yang ada di tangan kami. Bahkan dosa penyesalan kami bawa kepada Tuhan hari ini. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau akan memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan di hadapan Tuhan, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Pernahkah engkau sadar bahwa Tuhan punya rencana atas hidupmu?
Sebab hidup ini bukan cuma soal mencapai semua rencana kita. Karena satu saat nanti kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apakah engkau hidup untuk menggenapi rencananya atau engkau terus sibuk mengejar rencanamu. Mari kita datang di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ada begitu banyak pelanggaran kami. Ada begitu banyak mungkin dosa yang masih mengikat kami. Tapi firman-Mu berkata, apabila seseorang hatinya berbalik kepada Tuhan, maka Roh Allah akan memerdekakan dia. Tuhan akan memerdekakan engkau. Dan apabila Tuhan yang memerdekakan engkau, sungguh-sungguh merdeka. Biar hari ini kita datang sama Tuhan. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Sudah begitu lama dia menunggu. Karena Kristus berkata, apabila seseorang terus hidup melakukan dosa, maka dia adalah hamba dosa. Mari kita benahi hidup kita, saudara. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Uang tidak dapat menyelamatkan kita. Reputasi, nama baik, apapun jabatan. Cuma Tuhan Yesus. Dan dia sudah beri yang terbaik. Kita bisa merdeka karena ada pengorbanan darah Kristus yang diberi buat kita. Kemerdekaan itu ditebus dengan darah yang mahal. Karena itu mari kita bilang, Tuhan, kami mau mengisi kemerdekaan di hidup kami. Tidak lagi dengan terus melakukan dosa, tapi kami mau dibebaskan, Tuhan. Kami tidak ingin lagi hidup dalam pertikaian, dalam amarah, dalam dosa, kenajisan, percabulan, dalam apapun yang memperbudak hidup kami. Kami mau menyatakan hari ini kami dimerdekakan oleh Kristus. Dan engkau iblis, engkau tidak berhak atas hidup kami. Karena kami sudah dibayar lunas. Dan kami tidak ingin lagi melakukan dosa demi dosa. Tapi kami mau belajar hidup melakukan kebenaran. Melakukan kehendak Tuhan. Karena goal dari hidup ini adalah waktu kita mencapai kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan melihat hidupmu layak dan berkenan di hadapannya. Karena itu Bapak Ibu, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan hari ini. Dan bilang, Tuhan, kami percaya hari ini kami pulang dengan kemerdekaan Kristus. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, diberkati pada pagi hari ini, siang hari ini. Biarlah setiap firman yang Pastor Debbie boleh sampaikan dapat tertanam di setiap hati kita, amin. Hari ini ada salam hangat dari Pastor Jos dan Sister Alena yang sedang melayani di Sydney. Mari sama-sama kita berdoa supaya Tuhan terus membimbing setiap pelayanan Pastor dan Sister di Sydney. Dan juga mereka boleh kembali ke Jakarta dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan bisa beribadah di tempat ini minggu depan dan bertemu dengan kita semua, amin. Mari saya undang Pastor Debbie untuk pimpin kita dalam doa berkat. Tuhan tidak pernah tinggalkan bahkan apapun pergumulan kami. Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut ketika kami berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Ketika kami hidup dalam kemerdekaan Kristus yang sesungguhnya. Maka hidup adalah Kristus, mati adalah Kristus. Kami percaya sungguh Bapa, mengikut Engkau. Kami tidak perlu takut dan kami gak ingin melihat lagi ke belakang. Karena kami punya janji akan hidup yang berkemenangan. Kami juga bersama mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lawat bangsa ini. Tuhan belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami. Kami tidak mau mengutuki bangsa ini, tapi kami lepaskan berkat bagi Indonesia.
Indonesia mengalami pemulihan demi pemulihan. Kami berdoa buat Presiden, buat Pak Prabowo, Gibran, seluruh jajaran, bahkan seluruh pejabat yang ada di atas bangsa ini. Tuhan beri roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau mereka bertingkah tidak benar, mereka melakukan dosa, Tuhan yang berperkara dengan hidup mereka. Biarlah Indonesia dilepaskan dari segala dosa, korupsi, kenajisan, percabulan. Karena dosa itu noda bagi bangsa. Kami berdoa biar Tuhan berbelas kasihan atas bangsa kami. Buat saudara-saudara kami yang terkena gempa di NTT, lawatan Tuhan terjadi. Biar mereka boleh semakin mencari Tuhan lebih lagi. Penghiburan, kekuatan, bahkan mujizat demi mujizat Tuhan sediakan. Kami berdoa memohon pengampunan buat bangsa ini Tuhan. Mendengar beberapa ramalan tentang gempa yang akan datang di atas bangsa ini. Di kota-kota kami berdoa Tuhan yang berkuasa atas semua lempengan bumi. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang membawa bangsa ini, melindungi bangsa kami dengan belas kasihan Tuhan. Biar terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Karena pertobatanlah yang akan membawa kuasa Tuhan turun. Hati yang berbalik kepada kebenaran, hati yang berbalik kepada Tuhan, itu yang menyenangkan hatimu Bapa. Segala persoalan di hidup kami tahu itu adalah ujian untuk membawa iman kami naik ke level yang lebih tinggi. Kami ingin menjadi orang-orang Kristen yang kuat, teguh seperti yang Tuhan mau. Dan kami akan menang, bahkan kami lebih daripada pemenang bersama Tuhan. Karena itu mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menguatkan, meneguhkan engkau. Mulai hari ini bahkan sampai kalian kedua, Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan memberkati.